Gimana tuh cara pengaturan menang kalahnya itu kita perlihatkan, Pak. Gitu. Oke. Jadi ya apa namanya? Kita menghapus stigma masyarakat lah dari apa namanya? Wah, judi online tuh nggak ada settingan, itu tergantung hoki kita atau jam gacor katanya. Tergantung RTP kalau pemain tuh kan biasanya gitu tuh. Nah, itu nggak ada semuanya. Jadi apa namanya? Minimal kita mengurangi lah otak-otak yang seperti itu, Bang. Karena keras kepala juga kita kasih tahu, kalau nggak kita kasih bukti kan susah. Betul. Tapi kalau udah kita kasih bukti nih settingan nih, lu mau ngelak apa lagi kan? Masih mau main nggak gitu? Betul. Selama ini kan mereka taunya ya kayak gitu. Ya itu. Terus udah kita kasih tahu berkali-kali masih nggak kapok-kapok, ngeyel gitu. Betul. Udah amat, Pak. Pasti menang. Pasti menang, gitu. menang. Depo lagi. Contoh begini, ada 10 orang main member. Katakanlah semua rata 100.000, Bang. Total kan 1 juta ya. Nah, jadi yang 10 orang nih, 1 banding 10 nih, yang satu dia menangin, misalkan depo 100 kan tadi kan, menangin 500.000. Si Bandar kan yang sisanya kalahin. Nah, Bandar kan masih punya profit berapa, Bang, berarti? 500. Nah, jadi gitu. Itu skema pertama, 1 banding 10. Jadi 1 banding 10 jadi kayak apa ya? Subsidi silang lah. Yang 9 dikalahin, yang 1 dimenangin. Gitu. Subsidi silang lah. Ya. Jadi apa namanya? Ya gantian itu siapa yang menang kan. Nah, satu lagi ada pakai sistem kredit. Jadi kredit tuh dilihat dari seberapa dalam dan seberapa banyak dia sudah depo. Contoh gini, Bang Ale main di situs A misalkan 777 main nih, Bang Ale udah rungkat 10 juta misalkan dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, di minggu selanjutnya itu pasti bakal dikasih, Bang Ale. Oke. Tapi nggak semua dikasihnya, 4 juta kah atau 5 juta, bahkan lebih di bawah itu 3 juta. Karena untuk apa? Untuk memancing, Bang Ale itu. Memancing psikologi kita. Jadi permainan psikologi itu perlu tuh di setiap bandar judi online tuh, itu penting banget. Karena misalkan gini, kita tuh bukan menang main judi online tuh, Bang Ale, tapi seolah-olah dibuat menang. Paham nggak? Oke. Jadi kita tuh nggak ada kata menang itu menang ini, enggak. Kita seolah-olah menang. Coba aja buktiin. Misalkan yang teman-teman di sini ya, subscriber ya, yang pernah main judi online atau yang masih, coba totalin dari awal sampai akhir depo lah sampai sekarang, yang kalau yang masih depo atau yang udah berhenti, pas waktu berhenti depo nih berapa, coba totalin semua sama kemenangannya, pasti minus, pasti kurang lah gitu. Nggak bakalan profit gitu, nggak bakalan gitu. Jadi kita tuh dibuat seolah-olah menang aja, nggak ada menang yang memang pure menang, kecuali ya bandarnya emang dia baik. Mungkin nggak tahu ya. Karena kan banyak nih bandar nih, ada ribuan bahkan puluhan ribu, Bang Ale, yang tercatat gitu kan. Yang tercatat dan beroperasi di Indonesia. Wah, gila. Puluhan ribu, bayangin. Gitu. Makanya ya gimana kita untuk memberantasnya, ya kita sama-sama lah. Masyarakat, pemerintah, semua lapisan ya harus bergerak sebenarnya. Bandar itu ngasih kemenangan tuh ya itu tadi 2. Sistem kredit dan sistem arisan biasanya itu. Nah, dari situ ya kita tuh member ya itulah seolah menang, dan untuk memeliharanya itu dengan cara seperti itu, Bang Ale. Memelihara member lah, sirkulasinya itu begitu. Terus biar si member ini nggak berhenti dan nggak kabur ke web lain gitu. Jadi mereka pakai cara itu. Mungkin ada teknik terbaru, saya nggak tahu ya gimana skemanya. Cuman yang saya tahu tuh 2 itu, sistem arisan dan sistem kredit, itu tergantung kredit gitu. Oke. Jadi kalau web ini nggak semuanya satu circle nih mereka ya? Enggak, beda-beda. Jadi beda-beda ya. Ada mungkin beberapa yang sama nih, tapi beda web. Itu gitu. Namanya grup, Bang Ale. Oke. Kalau sama tuh misalkan gini, Bang Ale punya website, ini analogi aja ibaratkan. Bang Ale punya website,
Ale 77 misalkan. Ya. Nah, di bawahnya tuh misalkan saya Heri. Ya. Oh, Bang Ale saya mau bikin web di bawah Bang Ale. Oh, boleh. Tapi belakangnya 77 Heri 77 gitu. Oh, kayak MLM. Iya gitu. Jadi mereka tuh grup. Jadi namanya 77 grup. Jadi 77 grup tuh banyak tuh. Mereka tuh apa Iya, Ale berakar 77, terus ya. terus Harry 77, terus Jack Backpacker 77 ya. Belakangnya pasti sama. Kalau itu tuh ada yang terkenal sekarang. Yang belakangnya itu besar itu. Itu web besar itu 168. Gacor itu ya. Gacor itu. Gak gacor juga, jangan itu Pak, nanti salah gunain lagi. Aduh, bahaya nih. Rungkat itu. Rungkat pokoknya gak ada yang gacor. Rungkat itu. Jadi mereka tuh nggak satu circle, semuanya tuh beda-beda. Ada yang grup-grupan, ada yang berdiri sendiri. Ya itu. Ada yang berdiri sendiri, yang grup-grupan tergantung lah. Itu tergantung perusahaan mereka gitu. Office-nya mereka itu cara beroperasinya gimana gitu. Oke. Itu si pemerintah nih, Kominfo ini nggak bisa blokir 100% webnya. Paling blokir itu domainnya. Kalau teman-teman ngerti IT itu paling ngeblokir domainnya. Ibaratkan alamatnya Bang. Iya. Misalkan www.ale77.com misalkan kan. Itu blokir sama Kominfo. Tapi masih ada situsnya. Kita tinggal ganti domainnya lagi aja yang lain. Oh, gitu. Oh, gitu doang. Betul. Dan itu pun kalau udah diblokir sama Kominfo, kalau emang si member ini pengen main di situs itu, pakai VPN bisa Bang. VPN. Itu masih bisa diakses. Oh, berarti ya sama aja bohong dong kerjanya mereka. Sebenarnya bukan lebih ke bohong, lebih susah untuk ini ya, untuk blokir servernya langsung Bang. Karena server ini kan terletaknya di luar negeri. Oke. Jadi kita kan sewa nih ada yang sewa, ada yang beli ya. Kayak mampu beli mungkin bandarnya kan. Kalau yang mampu sewa. Jadi pemerintah yang susah itu Bang, untuk memblokir si situsnya 100% tuh, karena harus masuk ke servernya itu. Nah servernya pun ini penyedia jasa kan nggak mau mengecewakan pelanggannya Bang. Pasti dengan sistem dan keamanan yang ketat, dan kalau mau memberantas, Kominfo harus bekerja sama dengan misalkan PT tersebut yang menyediakan jasa server, sewa server atau beli server itu. Ya susah Bang kalau itu. Makanya dibilang Kominfo atau pemerintah ada kerjanya. Kalau yang ngerti IT itu susah bro gitu. Susah. Mau diblokir itu ya susah, bukannya mungkin saya membela pemerintah apa gimana Bang ya. Karena kenyataannya yang bisa dilakukan paling blokir domain, alamatnya aja itu biar nggak bisa dioperasikan di Indonesia gitu si domainnya itu. Cuman ya namanya bandar ini banyak akal Bang. Udah blokir domainnya ya beli lagi yang baru, ganti yang baru gitu. Si alamatnya ini untuk diakses gitu. Tuh beli domainnya kan nggak mahal-mahal. Oh nggak mahal kok, itu yang paling bagus tuh paling dalam dolar itu biasanya $20, $30 itu yang bagus Bang ya. Yang com terus .com kan, yang domain tuh ada yang bagus tuh .com, .id apa gitu kan. Yang biasanya ada .xyz, apa gitu kan, yang aneh-aneh lah gitu. Yang paling mahal $30. Ya sanggup lah kalau bandar judi online tuh. Iya. Orang sehari penghasilannya 3 digit kok. Ini yang menarik nih Bang, yang orang lain nggak punya nih. Oke. Jadi di sini ada ini yang kursor saya nih, ini namanya panel back office. Nah, back office ini untuk apa Bang saya bilang tadi, untuk menyeting permainannya lah. Nyeting permainan si para member. Nah, di sini ada ini kursor saya, kalau lihat Bang, ada panel admin. Panel admin ini untuk mengurusi urusan dari bandar ke member. Nah, ini kita lihat dulu fitur-fiturnya ya. Nah, ini Bang, kita lanjut lagi. Di sini ada panel admin untuk urusan ini Bang. Si member sama, ini saya besarin ya. Si member sama bandar. Jadi sini ininya fiturnya ada data jumlah member,
total bonus, total rekening. Ini rekening yang kita punya nih, si Bandar punya. Oke. Total admin. Ini adminnya ada 2 kan, misalkan siapa. Ini berhubung saya webnya web cuman buat riset, ini membernya cuma sedikit nih, cuma 9 doang. Nah, di sini ada data deposit bulanan, bahkan harian di sini ada ditunjukkan nih. Ini dari dashboard. Terus ada fitur promosi nih, Bang. Nah, promosi itu jadi kayak kalau teman-teman tahu subscriber nih ada kayak turnover, bonus, yang gitu-gitulah. Dari sini kita promosi-promosinya nih. Lalu ada fitur deposit. Nah, ini deposit nih panel yang menunjukkan permintaan deposit. Jadi misalkan nih Bang Ale deposit ke web ini, nanti masuk di sini. Kita coba ya. Nah, nanti kita di sini kalau kita refresh. Nah, di sini permintaan deposit nih. Deposit 100.000. Nah, ini yang proses nih admin untuk depo withdraw. Jadi dia divisi depo withdraw lah gitu, Bang ya. Misalkan ini nih, lihat ada bukti transfer, kita klik, misalkan ada buktinya. Terus si admin divisi depo withdraw ini harus mengecek juga di e-bankingnya tuh, masuk nggak atas nama ini. Oh, masuk nih, berarti dia proses gitu kan. Berhasil kan gitu. Nah, di sini ada daftar deposit juga, Bang. Daftar deposit. Ini jangan dibuka lah. Nah, ini withdraw. Ada data permintaan withdraw. Withdraw itu jadi kalau dia menang gitu. Di sini nanti muncul kayak tadi form deposit. Nah, dia muncul tuh form deposit kayak misalkan kalau mau depo, dia di sini muncul ada mau WD, username siapa, transfer ke siapa, nomor rekening dan atas nama siapa, itu muncul nih di sini. Kita setting menang kalahnya di sini. Jadi panel back office ini fungsinya untuk mengatur menang dan kalah. Jadi member ini menang dan kalah ini di tangan admin divisi di back office nih. Tapi admin back office ini tergantung leadernya juga. Misalkan nih berapa hari ini, berapa nih yang dikasih menang, nominalnya berapa. Nah, kan leader ini kan kepanjangan dari tangan dari si bosnya nih. Nah, jadi kepanjangan tangan si bosnya gitu. Nah, kita membuktikan untuk main lah ya sini kita. Semuanya tersistem, Bang. Di sini tersistem dan sudah teratur lah. Nggak ada yang sistem hoki itu, nggak ada. Semua dipantau di panel ini nih, semua nih. Nah, jadi udah tahu lah. Nah, di action sini, ini yang menarik nih. Ada namanya call action. Nah, jadi call action ini untuk menyeting permainannya. Contoh gini, Bang ya. Nah, si Beng Beng nih kita kasih tipenya common. Common tuh jadi kalau teman-teman tahu subscriber tuh dia spinnya biasa lah gitu kan. Namanya tuh spin biasa. Nah, kini yang menarik tuh di sini nih, kita bisa atur menangnya berapa. Nah, misalkan nih kita mau kasih menangnya 721.600 perak misalkan ya. Kita apply 721.600. Klik. Oke, berhasil kan? Nah, kita di sini lihat ininya, Bang. Kita lihat totalnya. Nah, ini langsung menang nih kan, langsung dapat nih. Langsung dapat nih kan. Nih. Kita lihat total hasilnya nih akhirnya. 721.000 tandain, Bang. Ini gak bakalan kurang, gak bakalan lebih. Ini pasti sesuai settingan kemauan bandar, admin lah gitu kan. Nah, di sini yang orang-orang pada nggak tahu, makanya kita bongkar nih. Ini pasti hasil akhirnya tentuin, Bang. Udah di setting semuanya. Kita lihat aja nih hasil akhirnya nih. 721.000 nih. 721.600. Coba ya, kita lihat hasil akhirnya.
Ini nggak akan kurang, nggak akan lebih bang, pasti segitu udah. Ini tinggal 3 lagi kan. Oh. Totalnya. Oke. 721 600. 721 600. Selamat, kamu telah menang. Di sini berapa? 721 600. Iya. Sinkron kan? Oke. Nah, gitu. Jadi cara Bandar untuk memenangkan si member itu ya kurang lebih begitu, Bang. Itu kan maksudnya apa yang kita mau berapapun ya kita tinggal masukin. Misalkan mau ngalahin ya kita nggak usah dikasih menang kayak gini gitu. Maksudnya nggak usah disetting menang aja, karena si provider ini meskipun nggak disetting menang, nggak dikasih gitu kayak tadi, itu otomatis bakal kalah bang. Itu mau kita pakai pola gacor lah atau pola apa gitu kan, pola jungkir balik kayak teori apa katanya kan, teori main di kuburan apa gitu kan, nggak bisa, tetap disetting seperti ini. Nah penonton kan tadi udah lihat kan gimana sih cara nyetingnya itu, cara menang kalah itu bener-bener disetting semuanya. Jadi untuk saat ini yang udah nonton video jejak backpacker sudah stop, jangan terlalu dalam lagi karena semuanya itu udah settingan. Ini udah kita kasih tunjuk loh. Kalau masih main, masih ngeyel, berarti kalian otak batu gitu kan, tolol gitu. Ya udah tahu gini bang ya bang Ale kan, bener. Udah itu udah ditunjukin gitu kan, tunjukin sinkron ininya kan, maksudnya hasilnya sinkron nih 721. Udah kita tunjukin di gamenya, nih sama gitu.